Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat skripsi ya dari awal sampai akhir. Nah, maka dari itu jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat skripsi ya dari awal sampai akhir. Nah, maka dari itu jangan di-skip videonya. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan ini menjadi satu insight buat teman-teman semua yang mungkin sekarang bingung bagaimana cara menyusun skripsi. Nah, perlu diketahui sebelum teman-teman semua ditugaskan untuk menyusun skripsi, setiap kampus tentu akan memberikan satu petunjuk ya, atau pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Ada bagaimana menyusun skripsi, itu ada buku pedomannya yang akan dipegang oleh mahasiswa. Sebetulnya dengan membaca buku pedomannya saja sudah cukup sesuai dengan standar kampus yang diberikan. Tentu secara umum standar penulisan skripsi itu sama saja. Namun ada beberapa hal yang membedakan ya, karena terkait memang ciri khas kampus masing-masing bagaimana penulisan skripsi ini dilakukan. Tapi secara general itu akan sama ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 itu sama ya. Paling yang membedakan hanya sedikit saja, mungkin jenis huruf ya. Pedoman penulisannya ada agak beda sedikit dari mulai jenis huruf, kemudian sitasi, menggunakan menggunakan stylenya apa gitu ya. Hanya seputar itu saja yang membedakan, namun secara konsep pembuatan skripsi atau menyusun penelitian itu sama saja. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat skripsi dari awal sampai akhir untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi di video kali ini saya akan buatkan untuk penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Sebelum nanti saya akan jelaskan juga bagaimana membuat sebuah skripsi untuk yang kualitatif nanti di video berikutnya nanti ya. Jadi ini khusus untuk yang kuantitatif. Nah, kuantitatif itu banyak metodenya ya. Yang akan saya bahas di sini adalah asosiatif, kita mencari hubungan, jenis penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh ya. Nah, kalau teman-teman kebetulan sekarang sedang menyusun skripsi dan ingin membuat judul itu dengan kata pengaruh atau mencari hubungan, nah ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat itu dari awal sampai akhir. Nanti untuk berikutnya, misalnya kuantitatif tapi komparatif ya, membandingkan, saya akan buatkan khusus. Nah, di sini kita akan buatkan terlebih dahulu untuk yang mencari pengaruh. Silahkan disimak. Nah, teknik analisis untuk penelitian yang mencari pengaruh atau mencari hubungan ini biasanya kita pakai korelasi atau regresi ya. Bisa regresi sederhana ataupun regresi berganda. Nah, untuk jenis penelitian ini silahkan disimak ya, kalau teman-teman memilih judul atau menganalisis pengaruh. Nah, sebelum itu yang perlu diketahui oleh teman-teman semua adalah pertama, sistematika penulisannya harus seperti apa. Nah, di buku pedoman penulisan masing-masing kampus itu sudah dijelaskan sistematikanya
skripsi itu terdiri dari 5 bab. Oke ya, ada 5 bab. Nanti sebelum saya jelaskan satu-satu, teman-teman harus tahu dulu sistematikanya bagaimana. Bab 1 itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada namanya judul ya, kan ada bab, terus judul, masuk subjudul. Di pendahuluan yang termasuk ke dalam pendahuluan ini, pertama ada latar belakang masalah. Itu yang pertama. Yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, biasanya ya ada beberapa kampus yang tidak mencantumkan judul identifikasi masalah. Identifikasi masalah sudah disertakan di latar belakang, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dibuat judul khusus di bab 1, latar belakang identifikasi masalah. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kok kampus saya nggak ada identifikasi masalah. Nah, biasanya identifikasi masalah itu sudah dimasukkan ke latar belakang. Ada kampus yang seperti itu, ada juga yang dipisah. Latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Nah, kalau ada pembatasan masalah bisa dicantumkan. Ada juga kampus yang tidak pakai pembatasan masalah ya di sistematikanya. Itu kemudian rumusan masalah, terus tujuan penelitian, kemudian manfaat. Beberapa kampus ada mencantumkan sistematika penulisan. Ya, jadi itu poin-poin yang ada di dalam bab 1. Itu kalau yang lengkapnya ya, maksudnya ada identifikasi masalah dibuat satu judul, kemudian ada pembatasan masalah gitu ya. Nah, umumnya kampus, ada beberapa kampus yang lebih simpel. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian masuk langsung ke rumusan masalah, masuk ke tujuan, lalu ke manfaat ya, manfaat penelitian. Setelah tujuan, manfaat, lalu ada sistematika. Nah, ada yang seperti itu. Nah, apapun sistematikanya, pada intinya sama aja ya. Toh kalaupun tidak ada judul identifikasi masalah, itu harus ada juga di latar belakang. Nah, jadi seperti itu. Itu ada di bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2. Nah, di dalam bab 2 itu masuk ke kajian teori. Di kajian teori ini, di bab 2, di dalamnya akan ada pertama deskripsi teoritis. Nah, di deskripsi teoritis ini membahas variabel-variabel yang kita teliti. Nah, ada beberapa kampus yang mengharuskan sebelum membahas ke variabel itu harus ada grand theory, middle theory, sama applied theory. Nah, applied theory yang dimaksud adalah variabel. Nah, itu ada di bab 2. Nanti dijelaskan secara teorinya seperti apa. Kemudian ada penelitian terdahulu. Nah, setelah kita jelaskan secara teorinya, kemudian penelitian terdahulu yang relevan yang kita gunakan di penelitian kita. Nah, itu ada di bab 2. Setelah itu masuk ke kerangka berpikir. Ya, setelah ada teori, landasan teori ya. Kemudian penelitian terdahulu, langsung kita buat kerangka berpikir. Setelah itu masuk ke hipotesis. Nah, itu ada di bab 2. Umumnya seperti itu ya. Ada juga yang menambahkan state of the art, ada ya di bab 2. Tergantung dari pedoman penulisan masing-masing kampus. Nah, kemudian masuk ke bab 3. Di bab 3 ini membahas metode penelitian. Nah, di dalam bab 3 akan ada pertama bahas tempat dan waktu penelitian, lokasi ya. Entah itu bahasanya mau tempat dan waktu, lokasi atau waktu itu sama aja. Kemudian ada rancangan penelitian. Selanjutnya populasi dan sampel. Kemudian metode pengumpulan data. Setelah itu di metode pengumpulan data ini akan ada subjudul lagi, ada instrumen variabel terikat atau dependent,
Kemudian kita jelaskan masuk ke operasionalisasi variabel nanti di sana. Kemudian ada variabel dependennya. Nah, kita buatkan juga operasionalisasi variabel. Jadi di bab 3 ini akan ada operasionalisasi variabel. Ya, sampai masuk ke kisi-kisi instrumen. Nah, selanjutnya ada metode dan teknik analisis. Metode dan teknik analisis ini dimulai dari uji instrumen, kemudian uji asumsi klasik, ya, sampai ke kalau misalnya kita pakai regresi, apakah pakai sederhana atau berganda, nanti kita jelaskan di metode dan teknik analisis data. Nah, itu ada di bab 3. Nah, kemudian masuk ke bab 4. Nah, di bab 4 ini biasanya ada hasil dan pembahasan, ya, hasil penelitian dan pembahasan. Kita akan sampaikan hasil penelitian kita, kemudian kita bahas. Intinya begitu ya di bab 4 ini. Nah, di bab 4 kita akan jelaskan deskripsi data di dalam bab 4 ini, ya. Kemudian pengujian asumsi. Ya, sebelum pengujian asumsi sih kita akan uraikan juga pengujian instrumen, ya. Pengujian instrumen ada yang disimpan di bab 4, ada yang disimpan di bab 3. Diuji dulu instrumennya. Ya, jadi nggak usah bingung kalau misalnya kok uji instrumen ada di bab 3, kok yang ini ada di bab 4. Intinya ikuti pedoman yang ada di kampus masing-masing, ya. Ada di bab 4 atau bab 3 itu nggak masalah untuk pengujian instrumen. Nah, kalau nggak ada di bab 3 pengujian instrumen, berarti sebelum uji asumsi itu ada pengujian instrumen. Ya, terus pengujian asumsi, lalu pengujian hipotesis. Nah, itu disampaikan, lalu ada pembahasan dari hasil. Nah, pembahasan hasil penelitian kita bahas di sana. Setelah itu ada implikasi, biasanya implikasi manajerial. Nah, itu ada di bab 4. Nah, kemudian di bab 5 ini penutup. Ya, di dalam penutup ini ada 2 bagian, kesimpulan dan saran. Itu bagian penutup. Setelah itu masuk ke daftar pustaka atau daftar rujukan. Setelah daftar rujukan biasanya ada lampiran. Nah, di dalam lampiran apa yang dilampirkan? Pertama biasanya, ya, yang di dalam lampiran ini, kalau kita ada surat izin observasi di lokasi tertentu, itu dilampirkan. Kemudian instrumen itu kita harus lampirkan, kisi-kisi instrumen dan uji instrumennya kita lampirkan. Setelah itu hasil analisis, hasil pengolahan data itu dilampirkan. Hasil penelitian, ya, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, surat-surat terkait penelitian, yaitu dilampirkan. Dokumentasi penelitian itu pun dilampirkan. Selain itu ada daftar riwayat hidup, ya, itu dilampirkan juga. Nah, ini sistematika penulisan untuk penelitian kuantitatif.